Dalam ajaran kebatinan Jawa, ada satu kata yang tidak bisa diartikan hanya dengan logika, yaitu suwung. Kata ini terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Bahkan bagi para leluhur yang telah menempuh jalan sunyi bertahun-tahun, suwung bukan sekadar keadaan tanpa isi, melainkan pintu menuju hakikat sejati kehidupan. Suwung bukan berarti tiada, melainkan keadaan di mana segala bentuk dan pikiran lenyap, sehingga yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Di dalam suwung tidak ada aku dan engkau. Tidak ada menang atau kalah, tidak ada keinginan untuk menguasai. Yang ada hanyalah hening yang hidup, ruang batin tempat Tuhan bersemayam tanpa nama. Orang Jawa percaya bahwa suwung adalah keadaan tertinggi yang bisa dicapai manusia. Karena di dalam suwung, seseorang tidak lagi dikuasai oleh pikirannya sendiri. Ia tidak lagi terikat oleh waktu, oleh keinginan, atau oleh bentuk. Dalam keadaan suwung, manusia tidak mencari Tuhan di luar dirinya, melainkan menemukannya di dalam keheningan yang paling dalam. Para pinisepuh menyebutnya rasa sejati, yaitu kesadaran yang tidak lagi terbelah oleh pikiran. Di titik itu, manusia tidak lagi menilai, tidak lagi membandingkan, melainkan hanya menjadi saksi dari hidup yang mengalir. Inilah inti dari ajaran kebatinan. Kembali ke suwung, ke asal mula sebelum segala sesuatu diberi nama. Namun bagi banyak orang, suwung sering disalahpahami sebagai kehampaan atau kekosongan yang menakutkan. Padahal dalam pandangan ilmu tua, suwung justru adalah ruang yang paling penuh. Karena di sanalah segala sesuatu lahir dan kembali. Seperti halnya langit yang tampak kosong, padahal di dalamnya bintang dan cahaya berputar tanpa henti. Demikian pula suwung adalah wadah dari segala cipta dan rasa. Orang yang belajar suwung belajar untuk tidak bereaksi terhadap kehidupan, tetapi menyatu dengannya. Ia tidak melawan badai, tetapi menjadi udara yang mengalirkannya. Karena itu, mereka yang memahami, suwung tampak tenang di tengah kekacauan. Sebab mereka tahu bahwa di balik hiruk-pikuk dunia, ada sunyi yang tidak pernah berubah. Dalam praktik spiritual Jawa, menuju suwung bukan berarti berhenti berpikir, tetapi menempatkan pikiran di tempat yang semestinya. Pikiran menjadi alat, bukan penguasa. Disinilah seseorang mulai mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Leluhur mengajarkan bahwa manusia baru benar-benar hidup ketika ia bisa duduk dalam diam tanpa merasa sepi, ketika ia bisa mendengar suara angin tanpa mencari maknanya, ketika ia bisa menatap langit malam tanpa bertanya mengapa. Di titik itulah suwung mulai terbuka. Bukan keadaan yang dibuat, tapi kesadaran yang muncul dengan sendirinya saat manusia berhenti berusaha menjadi sesuatu. Suwung adalah keadaan yang tidak bisa dikejar, karena setiap usaha untuk mencapainya justru menjauhkan diri darinya. Ia datang ketika seseorang berhenti mengejar, ketika ia pasrah bukan karena lelah, tapi karena mengerti. Leluhur menggambarkannya seperti air yang kembali ke samudra, tidak melawan arus, tidak bertanya arah. Dalam suwung, manusia tidak lagi membutuhkan penjelasan tentang hidup, karena ia telah menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Maka, yang kosong bukan berarti hampa, melainkan penuh dengan kehadiran yang tak bisa diukur. Suwung adalah rahasia terbesar alam semesta, tempat segala sesuatu dimulai dan berakhir dalam satu napas yang sama, hening. Untuk memahami suwung, manusia harus berani meninggalkan keramaian yang membutakan. Leluhur mengajarkan bahwa perjalanan menuju suwung bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan batin yang panjang dan sunyi. Banyak orang ingin menemukan kedamaian, tetapi masih berlari dari satu hal ke hal lain. Sementara suwung hanya dapat ditemukan ketika manusia berhenti berlari, ketika ia berhenti mencari sesuatu di luar dirinya. Dalam ajaran kuno, menyepi bukan berarti melarikan diri dari dunia, tetapi menyingkirkan suara bising di dalam diri. Dunia luar bisa tetap ramai, namun bagi yang sudah mengolah batin, di dalam dirinya hanya ada satu suara, keheningan yang hidup.
Disitulah Suwung mulai berbicara, bukan lewat kata, tetapi lewat rasa yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang tua dulu sering mengasingkan diri di gunung, gua, atau tepi sungai. Bukan karena ingin menjauh dari manusia, tetapi karena ingin mendengar kembali suara dirinya sendiri. Dalam diam, mereka belajar bahwa segala kegelisahan berasal dari pikiran yang tidak pernah diam. Maka mereka menundukkan pikiran itu dengan sabar, mengajaknya diam bersama alam. Dalam kesunyian itu, perlahan mereka mulai mendengar detak jantung bumi, napas angin, dan bisikan air. Semua itu bukan hal mistis, tetapi bukti bahwa alam berbicara kepada mereka yang mau mendengarkan. Ketika manusia mampu diam, alam pun membuka rahasianya. Ketika manusia berhenti berbicara, Tuhan pun menjawab dalam bentuk rasa yang tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa. Perjalanan menuju Suwung adalah perjalanan meluruhkan ego. Dalam keseharian, manusia sibuk menjadi sesuatu, ingin dikenal, ingin dihargai, ingin dianggap benar. Padahal semua itu hanya bayangan yang menutupi cahaya sejati dalam dirinya. Leluhur mengatakan, manusia tidak akan pernah menemukan Tuhan selama ia masih sibuk mempertahankan aku. Karena di balik kata aku, tersembunyi tembok yang memisahkan manusia dari sumbernya. Dalam Suwung, tembok itu runtuh. Tidak ada lagi aku, hanya ada kesadaran yang menyaksikan. Ketika seseorang sudah sampai di titik itu, ia tidak lagi merasa memiliki dunia, tetapi menyadari bahwa ia adalah bagian dari dunia itu sendiri. Ia tidak lagi mencari arti hidup, karena hidup itu sendiri sudah menjadi jawabannya. Namun perjalanan menuju Suwung bukanlah jalan yang mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Tidak semua orang sanggup duduk dalam sepi dan melihat wajah batinnya sendiri yang sebenarnya. Dalam keheningan, segala hal yang disembunyikan akan muncul. Ketakutan, kesedihan, kemarahan, bahkan rasa bersalah. Semua itu harus dihadapi, bukan diusir. Karena Suwung bukan tempat pelarian, melainkan tempat pembersihan. Ketika seseorang berani menatap bayangan dirinya, ia sedang membuka pintu menuju cahaya yang lebih dalam. Suwung bukan tentang menghapus emosi, tetapi menyadari bahwa semua rasa hanyalah gelombang sementara di permukaan samudera batin yang luas. Pada akhirnya, perjalanan menuju Suwung adalah perjalanan pulang. Bukan ke rumah, bukan ke tempat, tetapi ke asal mula diri, ke tempat di mana manusia dan alam tidak lagi terpisah, di mana doa tidak lagi berupa kata, tetapi napas yang menyatu dengan udara. Dalam Suwung, waktu berhenti, dan manusia kembali menjadi bagian dari keabadian. Leluhur menyebutnya manunggal ing rasa, bersatu dalam kesadaran. Di titik itu, yang kosong tidak lagi terasa hampa, melainkan penuh oleh kehadiran yang suci. Karena dalam Suwung, manusia tidak kehilangan apapun, justru menemukan segalanya dirinya, alam, dan Tuhan yang selama ini berdiam di dalam sunyi. Ketika seseorang mulai memasuki Suwung, dunia luar perlahan kehilangan daya pikatnya. Bukan karena ia membencinya, tetapi karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih luas di dalam dirinya. Dalam Suwung, manusia tidak lagi hidup berdasarkan keinginan, melainkan berdasarkan kesadaran. Setiap napas menjadi doa, setiap langkah menjadi bentuk penghayatan atas kehidupan itu sendiri. Leluhur menggambarkan keadaan ini seperti cahaya kecil yang menyala di tengah gelap. Ia tidak memaksa untuk terang, namun keberadaannya cukup untuk mengubah seluruh ruang di sekitarnya. Di dalam Suwung, seseorang mulai menyadari bahwa keheningan bukan ketiadaan, melainkan sumber dari segala suara, tempat semua kehidupan berawal dan berakhir dalam keseimbangan yang abadi. Rasa menjadi alat utama untuk memahami Suwung. Dalam ajaran kebatinan Jawa, rasa bukan hanya perasaan, melainkan pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Rasa tidak dibentuk oleh logika, melainkan oleh keheningan batin. Ketika seseorang duduk dalam diam dan menenangkan pikirannya,
Yang muncul bukanlah kekosongan, tetapi cahaya lembut yang menuntun dari dalam. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh hati. Ia bukan datang dari luar, melainkan dari sumber yang sudah ada di dalam diri. Sejak awal, di saat itu, seseorang tidak lagi berusaha memahami hidup karena ia telah menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Inilah titik di mana suwung menjadi pengalaman, bukan lagi konsep. Dalam suwung, waktu seolah berhenti. Tidak ada masa lalu untuk disesali. Tidak ada masa depan untuk dikhawatirkan. Yang ada hanyalah saat ini, napas ini, detik ini. Orang yang telah menyentuh suwung sering digambarkan memiliki pandangan yang dalam namun tenang. Seolah matanya melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka tidak mudah marah, tidak mudah terguncang, dan tidak mudah sombong. Karena mereka tahu, semua yang tampak hanyalah bayangan, dan bayangan tidak bisa membuat luka pada cahaya. Itulah sebabnya, dalam ajaran leluhur, suwung disebut juga sebagai pancering urip, pusat dari kehidupan, tempat manusia kembali setiap kali ia kehilangan arah. Bagi orang yang belum pernah menyentuh suwung, mungkin keadaan ini tampak seperti kesunyian tanpa makna. Namun bagi mereka yang telah merasakannya, suwung adalah anugerah tertinggi. Di dalam suwung, manusia tidak lagi merasa terpisah dari alam atau Tuhan. Ia tidak perlu berdoa keras, karena doanya telah menjadi dirinya sendiri. Ia tidak memohon, karena ia telah menyatu dengan kehendak semesta. Hatinya menjadi bening, pikirannya menjadi ringan, tubuhnya terasa sebagai bagian dari aliran energi yang menghidupi segalanya. Dalam suwung, manusia menjadi seperti air yang tidak memiliki bentuk, tapi bisa menjadi apa saja. Ia lembut, namun kuat, dan selalu mencari keseimbangan. Suwung adalah cahaya yang muncul ketika segala hal di dalam diri berhenti berisik. Ia tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Leluhur mengatakan, suwung iku urip sejati. Suwung adalah kehidupan sejati, karena di sanalah manusia mengenal siapa dirinya sebenarnya, tanpa topeng, tanpa nama, tanpa tujuan, selain menjadi saksi atas kehendak Tuhan. Orang yang sudah mencapai suwung akan berjalan di dunia dengan hati yang ringan. Ia bekerja, berbicara, dan tertawa seperti manusia biasa, tetapi di dalam dirinya tidak ada lagi gelombang yang mengguncang. Ia telah menjadi hening yang hidup, dan dalam keheningan itu, hidup menemukan bentuknya yang paling murni, penuh dalam kosong, abadi dalam diam. Leluhur mengajarkan bahwa suwung bukanlah keadaan yang hanya bisa dicapai di tempat sunyi atau dalam meditasi panjang. Suwung justru hidup di tengah kesibukan, di sela-sela napas yang sering terlupa. Ia bukan hasil dari meninggalkan dunia, melainkan dari kemampuan untuk hadir sepenuhnya di dalamnya. Suwung tidak melarang manusia bekerja, berbicara, atau mencinta, tetapi mengajarkan bagaimana melakukannya tanpa kehilangan kesadaran. Ketika seseorang mampu menjalani hidup tanpa terbawa oleh hiruk-pikuknya, maka ia sedang hidup dalam suwung. Orang seperti itu bisa tertawa tanpa kehilangan kedalaman, bisa menangis tanpa terikat pada kesedihan. Karena di balik semua emosi, ia telah menemukan ruang hening yang tidak pernah berubah. Dalam kehidupan sehari-hari, suwung bisa hadir dalam hal-hal sederhana, saat seseorang meneguk air dengan penuh kesadaran, mendengarkan orang lain tanpa ingin menjawab, atau menatap langit sore tanpa berpikir apapun. Sesungguhnya ia sedang menyentuh suwung. Leluhur menyebutnya eling lan waspada, ingat dan sadar. Ingat siapa dirinya, dan sadar atas apa yang sedang terjadi. Dua hal sederhana ini menjadi pintu untuk memasuki suwung di tengah rutinitas. Karena sejatinya, yang membuat manusia jauh dari suwung bukanlah dunia luar, melainkan pikirannya sendiri yang tidak pernah diam. Begitu manusia berhenti menentang hidup, suwung pun hadir seperti udara yang sudah ada sejak awal, namun baru terasa ketika kita berhenti berlari. Orang yang hidup dalam suwung tidak tampak berbeda dari manusia lain,
tetapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dalam tatapan dan ucapannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tenang. Setiap gerakannya membawa damai, bukan karena ia berusaha menenangkan, melainkan karena ia sudah menjadi ketenangan itu sendiri. Dalam ajaran kebatinan Jawa, ini disebut urip kang nyawiji, hidup yang menyatu. Ia tidak memisahkan antara dunia spiritual dan dunia nyata, karena baginya semua adalah satu kesatuan yang saling menuntun. Ketika bekerja, ia berdoa. Ketika berbicara, ia mendengarkan. Ketika diam, ia menghidupkan. Di sanalah letak kekuatan suwung, diam yang justru memberi kehidupan. Suwung tidak berarti manusia berhenti berbuat. Justru, dari suwunglah lahir tindakan yang murni, bebas dari ego dan keinginan pribadi. Tindakan yang lahir dari suwung adalah tindakan yang selaras dengan kehendak semesta. Ia tidak memaksa, tidak menentang, dan tidak terburu-buru. Dalam keadaan ini, manusia menjadi alat Tuhan yang sadar, bukan boneka yang dikendalikan oleh nafsu dan rasa takut. Ia bekerja bukan untuk pujian, berbicara bukan untuk didengar, dan mencinta bukan untuk memiliki. Semua dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada kehidupan itu sendiri. Leluhur percaya, ketika seseorang bisa bertindak tanpa menuntut hasil, maka ia telah mencapai suwung dalam perbuatannya. Hidup dalam suwung adalah hidup dalam keseimbangan. Dunia luar boleh bergerak cepat, tapi di dalam dirinya ada ruang sunyi yang tak terusik. Ia bisa menghadapi masalah tanpa kehilangan kedamaian. Bisa berada di tengah keramaian tanpa kehilangan diri. Seperti samudera yang tetap tenang meski gelombang berdebur di permukaannya, demikianlah batin orang yang telah mengenal suwung. Ia tidak berusaha menjadi apapun, karena ia tahu dirinya adalah bagian dari segalanya. Di titik ini, suwung bukan lagi ajaran, tetapi cara hidup. Diam bukan berarti berhenti, melainkan mengizinkan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya, dengan keindahan dan misterinya sendiri. Di puncak perjalanan batin manusia, suwung bukan lagi sekadar hening, tetapi menjadi cahaya yang menyinari tanpa sumber. Ia tidak datang dari luar, melainkan lahir dari kedalaman diri yang telah bersih dari segala bentuk keinginan. Leluhur menggambarkannya sebagai padhang tanpa surya, terang tanpa matahari, sebuah cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menuntun. Dalam keadaan itu, manusia tidak lagi mencari Tuhan, karena ia telah menjadi pantulan dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Ia tidak lagi berdoa dengan kata, karena hidupnya telah menjadi doa. Setiap gerak, setiap napas, dan setiap detik yang dijalani adalah bentuk penyembahan paling murni, karena tidak ada lagi jarak antara yang menyembah dan yang disembah. Suwung di tahap ini adalah keadaan di mana dualitas lenyap. Tidak ada lagi baik dan buruk, atas dan bawah, luar dan dalam. Semua menjadi satu kesadaran utuh yang tak terbagi. Orang yang telah sampai di sini tidak akan menyombongkan pencapaiannya, karena ia tahu tidak ada yang dicapai. Ia tidak merasa suci, karena ia tahu kesucian tidak dapat dimiliki. Ia hanya menjadi seperti air yang tidak memilih wadahnya, seperti angin yang berhembus kemana saja tanpa rencana. Demikianlah manusia yang hidup dalam suwung sejati. Ia bebas, bukan karena tak ada batas, tapi karena ia telah menyadari bahwa batas hanyalah ilusi dari pikiran yang belum tenang. Dalam suwung yang sejati, manusia tidak lagi takut pada kematian, karena ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar berakhir. Hidup dan mati hanyalah dua sisi dari napas yang sama. Ketika napas masuk, ia hidup. Ketika napas keluar, ia kembali. Semua terjadi di dalam keheningan yang sama. Leluhur mengatakan, orang yang mengenal suwung tidak akan terguncang oleh kehilangan, karena ia tahu bahwa semua yang pergi sebenarnya tidak pernah hilang. Mereka hanya berpindah bentuk, dari wujud menjadi cahaya, dari kata menjadi hening. Di titik ini, suwung bukan lagi jalan spiritual, melainkan kesadaran kosmis.
di mana manusia menyatu dengan getaran kehidupan itu sendiri. Bagi manusia yang telah sampai pada Suwung, dunia ini bukan lagi tempat ujian, tetapi taman kesadaran. Ia melihat segala sesuatu dengan mata kasih, karena ia tahu semuanya adalah bagian dari dirinya. Tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi pertentangan, hanya aliran hidup yang berjalan sebagaimana mestinya. Dalam keadaan ini, segala sesuatu tampak indah, bahkan kesedihan sekalipun. Karena di balik setiap peristiwa, ada pelajaran untuk kembali pulang kepada Suwung. Ia tersenyum kepada dunia tanpa harus berbicara, dan dunia pun tersenyum kepadanya. Inilah rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang telah benar-benar hening. Dan ketika akhirnya manusia melebur dalam Suwung, yang tersisa hanyalah cahaya. Tidak ada lagi nama, tidak ada lagi bentuk, tidak ada lagi aku, hanya kesadaran yang luas dan lembut, seperti langit yang menampung segala awan tanpa menolak satupun. Di titik itu, manusia tidak lagi memerlukan jawaban, karena ia telah menjadi jawaban itu sendiri. Leluhur menyebut keadaan ini sebagai Manunggal ing Suwung. Bersatu dalam kekosongan yang penuh makna, di sanalah hidup mencapai makna tertingginya, di mana kosong menjadi penuh, hening menjadi cahaya, dan manusia kembali menjadi bagian dari keabadian yang tidak pernah berawal dan tidak akan berakhir. Saat sunyi mulai berbicara, di sanalah Suwung menyentuh jiwamu. Kau mungkin merasa kosong, tapi justru disitulah segalanya berawal. Karena dalam diam, ada kehidupan yang tak pernah padam. Dan dalam Suwung, ada cahaya yang tak pernah redup. Bila hatimu tenang mendengar kisah ini, itu tandanya ruh leluhurmu sedang bergetar, memanggilmu untuk kembali mengingat siapa dirimu. Berlanggananlah, dan biarkan kisah-kisah tua ini terus hidup di antara kita. Jadilah bagian dari mereka yang memilih hening bukan karena takut dunia, tapi karena telah mengenali dirinya sendiri, ruh leluhur, di mana doa masa lalu bertemu dengan kesadaran masa kini.